Selamat pagi rekan-rekan sedharma, terimalah salam dharma dari kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rijen dan rekan saya Meti Presnadewi yang akan memandu jalannya puja bakti di pagi hari ini. Puja bakti pagi hari ini akan dilakukan dengan pembacaan parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita memulai persiapan untuk puja bakti pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Pendupaan mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan Persamuan dan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana. Saat Pujianku telah berlimpah-limpah. para Buddha Menampakkan dirinya. Om Vajradupi Ahum. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana. Saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupi Ahum. Vajradupi Ahum. Om Vajradupi Ahum. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 9. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna
Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swagato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggan Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami.
gacchami. Dutiyampi sangghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sangghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahan sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammang sarati. Satta dewa manusanang buddho bhagavati. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacedang weditabo vinyuhiti. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Ujupatipano bhagavato sawaka sangho.
Nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo Samici patipano bhagavato sawaka sangho Yadi dan catari purisa Yugani atta purisa pugala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneo pahuneo dakineo anjali karaneo anutarang punya kita lokasati. Saca Kiryagata halaman 22. Syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dharma, dan Sangha pelindungku yang sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me saranang anyang budo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang Nati me saranang anyang damo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggalang Samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks,
kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernapas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi napas keluar. Napas masuk. Napas keluar. Bernapas masuk. Saya mengikuti napas masuk dari awal hingga akhir. Bernapas keluar. Saya mengikuti napas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti napas masuk, mengikuti napas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernapas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernapas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernapas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernapas keluar. Tersenyum pada tubuh. Melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernapas masuk. Merasakan bahagia, saya bernapas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernapas masuk. Menikmati saat ini, saya bernapas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silahkan membuka mata. Bungkuk hormat. Terima kasih pada pembimbing kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Selanjutnya, tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Kolim. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Romo Kolim, seorang Upasaka Pandita Aganando Kolim, adalah Ketua Pustiklat ABI Agama Buddha Indonesia dan pengurus MBI Pusat serta Lembaga Kepanditaan. Kepada Romo Kolim kami persilakan. Ya. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sedama yang berbahagia. Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, hari ini kita cerita tentang Buddha Amitabha, karena slide-nya di belakang saya baca slide-nya dari ini ya, dari depan ya, boleh ya. Jadi dari depan belakang. Oke. Nah, siapa yang baru pertama kali dengar Amitabha? Wah, berarti sudah beres ya, semua udah tahu ya. Tanyanya masih gitu. Siapa yang ini? Nah, enggak ada yang angkat tangan, berarti sudah tahu semua. Oke, pertanyaan pertama. Buddha banyak ya jadinya ya, Buddha Amitabha. Apa hubungan Buddha Amitabha dengan Sakyamuni Buddha? Ada yang tahu? Angkat tangan. Dapat sepeda? Udah nggak ada ya sekarang ya? Oh, sekarang nggak ada dapat sepeda lagi. Oke. Ya. Oh, makan gratis. Oh, tenang aja. Katanya dapat makan gratis. Ini mah semua juga dapat. Hubungan Buddha Amitabha dengan Buddha Sakyamuni. Mau tahu? Mau tahu atau pengen tahu banget? Tahu banget. Hubungannya baik-baik saja. Sampai hari ini nggak ada masalah sih. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Buddha, kebayang ya? Nah, itu. Kebetulan ketika kita bicara tentang Buddha Amitabha, ini waktunya sebentar. Saya mesti tanya ke ini. Berapa lama? 11.30, 1 jam ya. Oke. 1 jam. Perlu tanya jawab. Anda harus siapkan tanya jawab ya, jangan jeda ya kalau bisa ya, karena materinya padat sekali ya. Nanti kita akan praktek juga. Hari ini ada sesi kita praktek ya. Jadi praktek bagaimana pelatihan Amitabha Buddha ini kita bisa lakukan setiap hari, setiap waktu dimanapun. Nanti kita praktekkan ya. Nanti kita ajarkan, kemudian kita praktekkan. Oke. Menurut Sutra Agung Kehidupan Tak Terbatas, Mahayana Amitayus Sutra, Amitabha dulunya pada masa yang sangat lampau dan kemungkinan pada solar system yang lain adalah seorang biku bernama Dhammakara.
Pada beberapa versi sutra, Dharmakara digambarkan sebagai mantan raja yang setelah mendengar ajaran dari Buddha Lokeswara Raja meninggalkan tahtanya bertekad mencapai sama Sang Buddha. Oke, saya jelaskan sedikit dulu ya. Ini teori-teori, nanti kita lihat yang lebih detailnya lagi. Intinya gini, para Buddha itu ada 3, sama Sang Buddha, Pacceka Buddha, Sawakha Buddha. Ya, saya simpel biar cepat ya. Sama Sang Buddha lah Buddha yang mencapai pencerahan atau menjadi Buddha dengan usaha sendiri, ya. Kemudian beliau sempurna, ya makanya Buddha Sati kan kita bacakan kan, maha sempurna, guru paduka semua, mengenal segenap alam dan seterusnya. Itulah sama Sang Buddha. Jadi Buddha yang paling sempurna. Kemudian Pacceka Buddha. Pacceka Buddha adalah Buddha yang dicapai dengan usaha sendiri, tetapi beliau tidak mengajarkan ajaran, ya, beliau lebih mengajarkan kepada moralitas. Pacceka Buddha saat ini tidak ada. Jadi ketika Buddha sama Sang Buddha hadir, ajarannya masih ada, Pacceka Buddha nggak ada. Pacceka Buddha kapan muncul? Setelah ajaran sama Sang Buddha lenyap, oke, moralitas manusia jatuh, oke, kondisinya kacau balau, nanti Pacceka Buddha muncul mengajarkan moralitas, kebaikan, dan seterusnya, sehingga umat manusia menjadi lebih baik. Pada saatnya ketika sudah siap, ya, kondisinya sudah baik, oke, calon sama Sang Buddha sudah ready, next-nya kan Maitreya. Maitreya sekarang lagi waiting di ruang tunggu, ya, ditunggunya di Tusita. Bagian dalam, Tusita ada 2, bagian luar, bagian dalam. Jadi kalau umat biasa, kalau kita lahir ke sana, ke surga Tusita biasa bagian luar. Nah, para Buddha, calon Buddha yang akan datang, ya, Maitreya. Jadi kalau bilang Mila Fo atau Mila Pusat? Mila Pusat. Ya, jadi bukan Mila. Nanti dia akan menjadi Mila Fo itu Buddha. Mila Pusat. Nah, beliau nanti akan menjadi sama Sang Buddha. Ketika sama Sang Buddha ready, ya, datang, maka Pacceka Buddha pinggir. Ya, nggak di alam ini. Dia ada di alam. Semesta ini begitu luas lah, tenang aja, ya. Tempatnya banyak. Ya, tapi di alam manusia, bumi sekarang ini, Pacceka Buddhanya nggak ada. Nah, kalau Sawaka Buddha adalah Buddha yang pencapaiannya atas bimbingan sama Sang Buddha. Jadi murid-murid Buddha, murid-murid dari sama Sang Buddha mencapai pencerahan namanya Sawaka Buddha. Atau seringkali kita dengar sebagai arahat. Clear ya? Nah, untuk menjadi sama Sang Buddha, maka dia harus memenuhi banyak syarat. Ya, jadi nggak sekedar, oh saya mau jadi Buddha, besok jadi Buddha, nggak. Salah satunya adalah dia harus bertemu dengan Buddha sebelumnya dan bertekad di hadapan Buddha yang lampau, kemudian Buddha tersebut memberikan satu gambaran, restu, dan nanti kamu akan menjadi Buddha setelah sekian lama. Nah, sama seperti Buddha Gautama, Sakyamuni Buddha dulu di masa lampau adalah Pertapa Sumedha namanya. Pada saat itu beliau bertemu dengan Buddha di Pangkara, bertekad, ya Anda bisa baca sendiri di ceritanya, kemudian diramal, oke, pada saatnya nanti setelah 4 SNK kalpa ditambah 100.000 kalpa yang akan datang, kamu akan menjadi Buddha, namanya Sakyamuni Buddha. Demikian juga yang namanya dari beliau Amitabha Buddha. Di masa lampau beliau namanya Dharmakara, seorang raja. Ya, kalau ini seorang raja bertemu dengan Buddha Lokeswara Raja, kemudian bertekad, saya mau menjadi Buddha. Dan ketika saat itu paraminya memang raja ini Dharmakara ini sudah cukup, diramal pasti nanti dia akan menjadi Buddha. Ya, dan Amitabha hari ini sudah menjadi Buddha, dan Buddhanya, kalau Buddha Gautama usianya berapa? 80 tahun kan? Sebagai manusia, kemudian parinirwana. Kalau Buddha Amitabha, ya sekarang usianya sudah 10 kalpa. Usia beliau 10 kalpa dan masih sebagai sama Sang Buddha belum parinirwana. Clear ya? Oke. Jadi masih sampai sekarang eksis? Ya. Buddha di alam semesta banyak. Ada yang bertanya tadi ya sebelumnya ada yang bertanya, di depan nih ada 3 Buddha nih. Iya. Siapa namanya? Ada yang hafal? Tanpa lihat teks? Nah, tanpa lihat teks lah. Ya, kalau lihat teks kan, ya. Kalau tanpa lihat teks kita tahu Sakyamuni Buddha. Kemudian dia bilang, kenapa ada sana ada Amitabha Buddha, kenapa di sini ada saja Guru Buddha? Ini siapa? Ini 3 Buddha. Ya. Jadi dalam Mahayana, ya, sama Sang Buddha sendiri ada yang namanya sama manusia sama Sang Buddha adalah Buddha Gautama. Nanti ada yang namanya Dhyani Buddha. Dhyani Buddha adalah Buddha yang mengajarkan ajarannya. Kalau Buddha Gautama kan di dunia ini kan, bumi. Tapi kalau Buddha Dhyani Buddha itu mengajarkan ajarannya di tanah suci mereka yang ada.
Buddha Amitabha, tanah suci namanya Sukawati. Ya, nanti Buddha yang lain juga semua ada tanah suci. Kalau Buddha Buddha Amitabha itu tanah sucinya berada di barat, ya di barat dari semesta. Kalau Basaja Guru di timur dari semesta. Utara, barat ada semua. Ya, Anda mau tahu banyak. Ya, nanti kalau teman-teman lihat misalnya ini baru 3. Ada yang asalnya dari Medan. Ke Viara Borobudur pernah jalan-jalan atau kebaktian? Kalau Anda lihat di altar utamanya itu ada 5 patung Buddha. Ya, lain lagi. Itu ada Pancadayani Buddha. Amoghasiddhi, Aksobaya, Ratnasambawa, kemudian Amitabha Buddha, kemudian ke Vairocana. Ya, nanti kalau ada waktu ya, itu dibahas. 5 Dayani Buddha. Masing-masing Buddha punya kekuatan, kemampuan untuk menolong. Ya, dan mereka aktif. Sampai hari ini masih aktif mengajarkan ajaran. Ya, oke. Kemudian, next. Ia kemudian berketetapan hati untuk menjadi seorang Buddha dan memiliki Buddha Setra, tanah suci Buddha. Ketetapan tersebut tertuang dalam 48 sumpah Amitabha Buddha. Prasetya Agung menggambarkan jenis tanah suci Buddha seperti apa yang diaspirasikan oleh Dharmakara, persyaratan seperti apa agar dapat terlahir di alam sana, dan wujud setiap makhluk yang terlahir di sana. Jadi, ini semua digambarkan kalau teman-teman yang sering liamkeng baca Amit Toching, ya, kemudian Anda bisa baca juga di Sukawati Hyudra Sutra, sutra-sutra itu, Anda akan bisa lihat bagaimana kondisi alam di sana dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ya, lebih kurang begitu. Kemudian next, karena slide-nya banyak, saya bacakan dulu nanti kita baru diskusikan lebih detail ya. Pada versi sutra yang dikenal luas di China, Vietnam, Korea, dan Jepang, sumpah ke-18 Dharmakara adalah bahwa setiap makhluk di alam semesta, manapun yang ingin terlahir di tanah suci Amitabha, bahkan menyebut namanya hanya 10 kali, maka akan dapat terlahir kembali di sana. Simple? Simple, tapi saya tambahkan sedikit di bawah. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau ditulis syarat itu panjang, banyak kecil-kecil tulisannya. Ya kan? Kalau enggak nanti umat Buddha salah paham. Tenanglah, sekarang mau tipu melulu. Tenang aja dulu. Nanti dekat meninggal, ya Amitabha, 10 kali selesai. Kalau nggak dikasih syarat ketentuan berlakunya, problem nanti. Dianggap sesimpel itu. Tentu, ya ada syarat ketentuannya. Anda bacakan Amitabha 10 kali, akan terlahir ke tanah suci Amitabha Buddha. Kalau, nanti di belakangnya, kalaunya itu panjang ya. Ya, pasti ada SK berlaku ya. Ya biasa juga gitu kan. Kita cuma taunya promo kan. Wah, ini dekat Imlek nih, midnight sale. Up to 90%. Kira-kira gimana? Langsung terdiam, langsung berangkat, nggak peduli. Mau tengah malam juga berangkat kan? Up to 90%. Ya. Pernah nggak baca SK berlaku? Ya. Oh ternyata yang 90% itu cuma ada 2 item yang produksi tahun 1980. Tapi kan salah nggak tokonya? Enggak kan? Baca nggak sesuai ketentuannya? Enggak. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kita mesti bahas ya. Nah, syarat ketentuannya apa nanti di belakang. Oke, lanjut ya. Next. Sumpah ke-19 menjanjikan bahwa Buddha Amitabha bersama dengan para bodhisattva dan makhluk suci lainnya akan muncul di hadapan mereka yang menyebut namanya pada saat menjelang kematian. Ya, mesti ada bintangnya kecil juga. Syarat ketentuan berlaku ya. Jadi kalau Anda ya ingin terlahir ke alam Sukawati, nanti saya jelaskan kenapa kita terlahir ke alam Sukawati. Buat apa sih? Ya, tentu ada hal yang membuat banyak sekali kan. Banyak, bukan 1-2 orang. Banyak sekali umat Buddha maupun para biksu ya, yang beraspirasi terlahir ke Sukawati kan. Ketika seorang meninggal, semoga terlahir ke alam Sukawati. Why? Sukawati ada apa sih? Apa enaknya ke Sukawati? Oke, nanti kita akan bahas ya. Oke, lanjut. Nanti ini termasuk yang ini kita akan bahas juga. Oke. Ya, next. Ya, ini salah satu dari seorang guru besar di Tibet yang mengatakan menurut Jamgon Nyangwang Rekpa, 4 pendorong untuk bisa menuju tanah suci Sukawati adalah, ini syarat ketentuannya ya. Ini syarat ketentuan umum.
Nanti ada syarat ketentuan khususnya lagi, panjang. Tapi simple lah ya, simple. Ini adalah sudah kesimpulan dari 4 syarat itu. Yang pertama membangkitkan bodi cita. Mungkin kelihatannya apa sih bodi cita? Bodi itu kesadaran, cita itu tekad benih. Setiap makhluk, kita semua itu adalah calon Buddha. Ini yang menariknya. Agama Buddha ini mengajarkan sebuah konsep di mana semua makhluk itu punya kesempatan yang sama untuk mencapai kebudaan. Ini yang menarik. Ya. Asal kita semua mau mengembangkannya. Anda dikasih benih, tapi Anda nggak tanam, terus berharap benih ini tumbuh, nggak bisa. Dalam proses tanam benih ini, perlu tanah, perlu pupuk, perlu matahari, perlu air, perlu perawatan, perlu ini. Nah, demikian juga benih kebudaan di dalam diri kita. Mau dikembangkan, Anda berharap jadi Buddha, jadi ini, terbebas dari penderitaan. Benih ini mau dikembangkan atau tidak, mau ditanam atau tidak, mau dirawat atau tidak. Kalau tidak dirawat dengan baik, benih ini tidak akan berkembang. Itu pemahamannya. Jadi benih kebudayaan ini, Buddha Gautama sudah merawat benihnya, bertekad, semua prosesnya diikuti sehingga jadilah benih ini tumbuh. Ada yang sudah tumbuh, ada yang belum tumbuh, ada yang masih disimpan, kagak pernah ditanam. Kalau nggak ditanam, so kapan ini tumbuh? Ya, mulai kapan? Nah, jadi artinya apa? Ya, membangkitkan bodhicitta. Anda harus mulai start menanam ya benih Anda. Oke? Sehingga dia bisa tumbuh. Yang kedua, mengumpulkan karma baik dengan berbagai kebajikan, perbuatan baik. Ya, di sini simpelnya sederhana, sederhana gini, ya. Siapa di sini yang kalau dengar orang susah mau bantu? Mau bantu orang susah? Oke? Mau? 3 orang kayaknya. Mau? Mesti di pause dikit ya baru mau nih. Kemudian ada orang datang, tolong dong bantu. Iya, gua lagi susah. Anda senyum dan katakan, ada kabar yang baik buat kamu. Setelah saya ngomong, susahan kamu pasti tidak seberat yang kamu bayangkan sekarang. Apa? Iya, kamu punya temen, gua juga susah. Kita bagi 2 ya susahnya. Kalau Anda susah, bagaimana menolong orang? Orang lapar datang, Romo, tolong dong. Wah lapar banget, wah butuh nih dana buat beli makan. Tenang, gua bantu doa. Wah, kenapa? Gua juga lapar. Gua juga bisa bantu doa. Kita ketika ingin membantu makhluk lain, kita punya kemampuan. Ketika Anda ingin membantu materi, Anda harus punya materi, betul? Anda mau berdana, Anda butuh materi, Anda harus cari materi untuk bisa membantu. Ada yang mengatakan, hidup nggak apa-apa, uang nggak dibawa mati. Ya, lu nggak punya uang, kayak mati juga. Setengah mati, paling nggak kan gitu. Intinya kita butuh gitu loh. Dan kita harus berusaha supaya apa? Supaya kita bisa melakukan banyak kebajikan. Apakah kebajikan cuma berdana? Dana itu paling sederhana. Di Tibet, pengemis juga bisa berdana kan? Mereka kumpulin uang, ya kumpulin, setahun sekali mereka berdana. Pengemis juga bisa berdana. Kalau Anda cuma katakan, saya banyak berdana. Berdana adalah level yang paling simpel, sederhana. Ya. Pengetahuan itu lebih tinggi, makanya dharma dana lebih tinggi. Anda orang susah datang. Anda bisa kasih nasihat yang baik nggak? Bisa mencarikan solusi buat dia nggak? Ketika Anda bisa lakukan itu, Anda punya kemampuan lebih tinggi lagi. Nah, kita belajar terus-menerus. Artinya apa? Ketika Anda ingin mengumpulkan karma baik melalui berbagai kebajikan, ya, maka Anda harus memiliki banyak pengetahuan, keterampilan, dan kekayaan. Kekayaan dalam bentuk apa? Bukan dalam materi aja. Kekayaan itu secara umum. Orang yang pintar juga dia punya kaya pengetahuan. Kekayaan itu artinya Anda harus lebih baru Anda bisa berbagi. Ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar untuk apapun. Ya, berusaha. Oke. Kemudian yang ketiga, membawa pikiran ke alam Buddha, visualisasi. Nanti kita praktekkan ya bagaimana caranya, dan kalau di dalam satu sesi yang lebih panjang biasa kita tanya jawab apa yang Anda rasakan setelah itu. Biasanya kalau serame ini nggak tahu ya waktunya cukup nggak ya. Nanti kita ketiga kita ini. Kemudian yang keempat, mendedikasikan semua pahala pada semua makhluk. Ini menolong semua makhluk. Jadi kalau tadi kita berbuat bajik, ya, berbajik, mengumpulkan karma baik. Tapi yang bagian keempat, karma baik ini harus dilimpahkan atau diberikan makanya ada pelimpahan jasa dan seterusnya. Oke? Next.
Seseorang dapat ke tanah suci Amitabha Buddha jika pada saat menjelang kematiannya, mereka memvisualisasikan Amitabha bercahaya terang seperti matahari tepat di atas kepala mereka, mengulang-ulang nama beliau dan melepaskan semua kemelekatan. Ini syarat berikutnya lagi. Anda harus lepaskan kemelekatan. Ya, Anda mau kemana? Mau ke Bandung. Ya, tapi kalau bisa kulkas dibawa juga ya. Kalau bisa tempat tidur dibawa nih. Mobilnya nggak cukup. Kalau ini nggak dibawa, gue nggak mau ke sana deh. Banyak sekali, ya, ketika kita melihat sebuah story gitu, orang baik, bahkan orang baik, kadang-kadang bukan mencapai alam bahagia, malah terakhir jadi peta. Kenapa? Melekat. Salah satu cerita kalau kita baca di salah buku dari pengalaman Lung Po di Thailand, ya, ada seorang ibu yang berdana luar biasa. Setiap kali ya para biku datang, dia menyediakan poci air segala macam. Penduduk desa dia siapkin poci airnya di pinggir. Semua orang nggak boleh kehausan segala macam. Perbuatan baik seumur hidup, luar biasa nggak? Ketika dia meninggal, kemudian dibacakan parita oleh Lung Po, oleh semua para biku datang bacain parita. Oke. Setelah kremasi beberapa hari kemudian, pas Lung Po lewat ke satu jalan, ada suara Lung Po. Ya, itu bukunya kalau Anda mau, saya pernah bacain deh kalau nggak salah cerita ini di sini. Ada suara, ini kayaknya suara si ibu itu. Terus si Lung Po, ya, biku tanya, Anda ini si ibu itu, Anda sekarang ada di alam apa? Ibu bilang, saya di alam peta. Karma baik kamu begitu besar, tapi kenapa kamu terlahir ke alam peta? Iya, Lung Po. Saya khawatir dengan anak saya, dia belum bisa mandiri, dia sering kali mesti gua rawat, mesti ini, mesti itu. Sayang nggak? Anda sudah disiapkan kendaraan, pergi ke Bandung, semua udah ready. Tapi Anda nggak mau pergi, bisa nggak? Itulah kemelekatan. Tanah suci ada di depan Anda pun kalau Anda nggak mau langkah ke sana, nggak bisa. Jadi, setelah syarat ketentuannya banyak kita lakukan, dari dalam diri kita sendiri, mau nggak? Kita sudah punya kendaraannya, sudah ini semua ada, no problem. Tapi Anda, iya, kalau bisa gua mesti ini dulu nih, jaga harta gua dulu, nanti ini gimana nih, mesti dibawa ini anak gua nih, kemelekatan. Pada akhirnya kita terjebak. Sama seperti kita di manusia ini, banyak yang terjebak karena kemelekatan. Nggak bisa lepas. Ya, clear ya? Oke, next. Amitabha yang berarti cahaya tanpa batas adalah Buddha cinta kasih tanpa batas. Beliau tinggal di barat, digambarkan dalam posisi meditasi, dan berupaya untuk mencerahkan setiap makhluk, digambarkan dalam posisi memberi berkah. Nah, kalau kita lihat, ya, Amitabha Buddha ada di barat. Barat itu di mana sih? Ya, mungkin kalau kita bilang barat nih. Oke, semesta ini luas. Bumi ya. Kita lahir ini di Serpong. Serpong itu dari bumi kecil nggak? Serpong itu kecil sekali kan? Bumi dibanding dengan tata surya kan kecil kan? Matahari dan surya. Tata surya kita dibanding dengan galaksi, kalau teman-teman yang debunya galaksi kan, cuma debu kecilnya galaksi. Galaksi kita dibanding dengan kumpulan galaksi yang kecil aja, kita udah kayak debu. Galaksi kumpulan sampai ribuan galaksi itu dibandingin lagi, kecil. Kita ada di mana sih semesta ini? Apakah cuma makhluk hidup cuma kita? Buddha jelaskan dalam sutta, kehidupan itu begitu banyak. Ya, Anda bisa baca sutanya. Kehidupan itu begitu banyak. Manusia itu salah satunya. Ada di utara Kuru, semua Anda jelasin. Anda tinggal baca aja. Begitu banyak kehidupan, begitu banyak bentuk. Di bumi ini saja, kehidupannya udah banyak kan? Ada binatang, ada peta, ada neraka, ada manusia, ada dewa, dan seterusnya. Itu aja banyak. Dan konsep seperti ini juga ada di mana-mana. Sehingga ketika kita melihat konsep yang diajarkan oleh Buddha bahwa begitu banyak planet, salah satu, biar gampang ya, salah satu planetnya adalah yang didiami oleh Amitabha Buddha yang namanya Sukawati. Kira-kira begitu aja dulu biar gampang ya. Nanti kalau dijelaskan panjang banget, tapi intinya di solar system yang lain ada nih tempatnya namanya Sukawati, dan di sana ya sekarang lagi ada Buddha Amitabha lagi mengajarkan Dharma, dan artinya Buddha Amitabha ini nanti ya, Amitayus usia tanpa batas, kalau Amitabha itu cahaya tanpa batas ya. Nanti Anda bisa
kita bisa praktekkan dan kita bisa visualisasikan di sana. Oke. Kemudian ya, next, Amitayurdana Sutra. Ada sutra tentang Vipassana Tanah Suci Sukawati dan Buddha Amitabha beserta Bodhisattva Avalokitesvara dan Mahasana Prapta. Sutra ini juga dinamakan latihan pengamatan diri, perenungan menuju kemurnian batin, kesucian hati, agar dapat menitis di tanah agung para Buddha. Ya, sutra ini juga mengajarkan kepada Ratu Vaidehi, permaisuri dari Raja Bimbisara, tentang kelahiran kembali di tanah suci Amitabha. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ada yang bertanya, wah, yang Amitabha ini dari mana nih? Kalau Anda di Buddhis ada dua patron utama ya, dua sutra utama. Sutra yang pertama adalah Pali Text yang sekarang digunakan oleh teman-teman ya, misalnya yang kelompok Theravada. Ya, itu Pali Text. Ada yang namanya Sanskrit Text ya, ini Mahayana. Nah, tentu konsep dua konsep ini sedikit berbeda di konsepnya, tetapi di tujuannya sama. Clear ya? Saya jelaskan sedikit biar teman-teman hari ini sedikit paham ya. Theravada, Thera itu sesepuh, Wada kelompok para sesepuh ya. Setelah konsili 1 dan 2 ya, itu ceritanya panjang. Ada kelompok yang melihat sosok dari Buddha Gautama ini dari dua perspektif. Beliau adalah guru agung yang telah mengajarkan ajaran, dan kita sebagai muridnya ikutin saja apa yang guru ajarkan. Apa beliau ungkapkan, itu yang sudah terbaik. Kenapa? Karena pasti sudah mencapai pencerahan kan? Kalau kamu ikutin jalan, pemandunya sudah ada, gurunya sudah ada, kamu ikutin pasti sudah lulus. Otomatis lulus. Karena kamu ikutin semua teks yang sudah ada. Nah, di teks yang sudah ada ini, misalnya, ini teman-teman kalau bilang, tentang cacai misalnya kan, itu ribut tuh. Banyak teman-teman vegetarian, gimana? Oke, kita harus bijaksana melihat ini. Dalam Pali Teks di Theravada, maka mereka mengikuti apa yang tertulis dalam tekstual. Di sana tidak dibahas, tidak boleh makan daging, enggak dibahas. Sehingga ketika tidak dibahas, aturannya cuma 3. Tidak melihat, ya, tidak mengetahui, dan tidak dengan sengaja dipersembahkan. Oke? Kalau tidak ada 3 faktor itu, ya sudah dimakan. Berbeda dengan Mahayana. Ya, itu sejarahnya panjang. Tapi kita harus melihat ini sebagai sebuah kesatuan. Artinya, dua-duanya mencapai pencerahan, dua-duanya mencapai kebudaan. Intinya itu. Nah, ketika kita melihat di sini, ya, di sutra ini membahas 3 hal ya. Ini Amitayurdana Sutra membahas 3 hal. Salah satu hal pembukaannya adalah, Anda kenal yang namanya Raja Bimbisara di India, pernah dengar ceritanya ya, ada Ratu Vaidehi. Beliau memiliki seorang putra namanya Ajatasatru, dibaca Ajatasattu lah ya biasanya, Ajatasattu. Ajatasattu ini banyak belajar ke Dewadatta. Ketika Ajatasattu mengangkat guru Dewadatta sebagai gurunya, bukan Buddha Gautama. Atas hasutan Dewadatta, ya, Ajatasattu ingin jadi raja. Tapi bapaknya kan masih hidup. Oke. Nah, ketika bapaknya masih hidup, atas hasutan dari Dewadatta, ya, maka dia memenjarakan ayahnya. Oke. Sampai akhirnya dia katakan bahwa ya karena tidak dikasih makan dan seterusnya, Raja Bimbisara meninggal. Dan Ajatasattu melakukan salah satu dari akusala garuka karma. Karma buruk yang luar biasa, membunuh ayah. Bahkan kalau tidak dicegah oleh penasehatnya, dia juga rencana membunuh ibunya. Nah, ketika ayahnya Raja Bimbisara di penjara, Ratu Vaidehi mengunjungi Raja Bimbisara. Oke? Ketika di sana, beliau memohon pada Buddha. Oke, ini tertulis dalam sutta. Memohon pada Buddha, dan Buddha Gautama ya dengan kekuatannya hadir ya cahaya Buddha Gautama dan mengajarkan dharma sebelum Raja Bimbisara meninggal. Diajarkanlah bahwa di alam ya
barat ada Buddha Amitabha. Jadi Buddha Amitabha ini langsung diuraikan oleh Buddha Gautama. Clear ya? Nah, jadi kalau orang tanya, Buddha Amitabha dari mana? Langsung diuraikan atau dijelaskan oleh Buddha Amitabha, Buddha Gautama. Di sana ada sebuah alam di mana seorang Buddha namanya Buddha Amitabha, artinya cahaya tanpa batas, umur tanpa batas, bertekad untuk menolong, bertekad untuk membantu semua makhluk, apapun kondisi Anda, apapun dosa Anda, apapun, ya, untuk bisa terlahir ke sana dan belajar Dharma hingga mencapai pencerahan. Oke. Nah, tapi kan siapapun, apapun, berarti nggak ada syarat ketentuan. Ada. Contoh, mereka yang melakukan akusala garuka karma, membunuh ayah, membunuh ibu, melukai Buddha, Buddha nggak bisa dibunuh. Kalau sudah mencapai sama Buddha tidak bisa dibunuh, dia hanya bisa dilukai. Devadatta melukainya, melukai Buddha Gautama. Membunuh arahat masih bisa dibunuh. Ya, memecah belah sangha. Memecah belah sangha hanya bisa dilakukan oleh anggota sangha. Ketika melakukan 5 karma buruk ini, maka ya pencapaian kesucian apapun nggak akan bisa tercapai. Ini yang terjadi pada Ajatasattu. Ajatasattu kalau dia tidak membunuh ayahnya, dalam salah satu dikatakan dia pasti sudah mencapai Sotapanna. Tapi karena dia membunuh ayah, maka dia terlahir ke alam neraka avici. Ya, sekarang ada di sana kata suta. Ya, kalau nggak percaya Anda coba cek ke sana sendiri ya. Mana tahu, iseng kan? Oke. Nah, ini langsung diuraikan. Jadi ketika diuraikan kepada Raja Bimbisara dan Ratu Waidehi, ya disinilah Buddha sudah membabarkan tentang Amitabha Buddha. Realisasinya bagaimana? Nanti di suta ini diuraikan bagaimana caranya, bagaimana ya nanti kita akan praktekkan ya nanti kita akan praktekkan sebentar. Intinya itu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, pelatihan pelatihan ke meditasi, ada yang bilang, Mahayana nggak ada meditasi. Siapa bilang? Coba Anda ikut retret Chan. Wah, itu pagi, siang, sore, malam subuh udah duduk meditasi. Banyak sekali meditasi. Ada nggak meditasi ada Samanta Vipassana? Ada, sama sebetulnya metodenya sama, ya, no problem. Di dalam Amitabha juga nanti ada. Ya, bagaimana kita melepaskan Vipassana kan melepas uang semua. Itu juga ada ya. Oke. Next ya. Saat berdiri, Amitabha digambarkan dengan tangan kiri mengarah ke bawah dengan ibu jari menyentuh sisi dalam keempat jari, tangan kanan di depan tubuh dengan posisi jari yang sama. Maksud dari posisi tangan kanan yang terangkat adalah kebijaksanaan dan memberkati semua makhluk. Sementara tangan kiri yang mengarah ke bawah menunjukkan bahwa cinta kasih Amitabha diarahkan pada makhluk-makhluk yang rendah yang tidak dapat menolong mereka sendiri. Ya. Kemudian, nah jadi Amitabha itu posisinya banyak sekali posisinya dan semua ada penjelasannya. Saya uraikan dulu, lanjut. Next. Jika tidak ditampilkan sendiri, Amitabha selalu digambarkan bersama dengan 2 pendamping, yaitu Avalokitesvara, Konseimpusa, ya. Dengan biasanya kalau kita lihat patung gitu ya. Kita misalnya patung di sini, maka yang sebelah kanan ini, kanan dari kita itu Avalokitesvara. Sebelah kiri itu ada Tasepusa, Mahastana Prapta Bodhisattva. Ya. Ini ada nggak gambarnya? Kayaknya nggak ada ya. Tapi teman-teman biasanya sering ketemu lah ya gambar begini ya. Bisa jelaskan sedikit dulu. Kita sudah bicara tentang Amitabha Buddha secara gambaran umum. Sekarang kita bicara tentang Sukawati. Kalau teman-teman mau baca secara detail bagaimana kondisi Sukawati, ada 7 baris pohon, 7 ini. Kemudian di sana ada suara-suara yang bergema dan seterusnya. Anda bisa baca semua di Sukawati Hyudra Sutra. Silakan baca ya. Kalau di sini diuraikan nanti bisa berjam-jam. Ya, para biku biasanya kalau berjam-jam baca Sukawati Hyudra Sutra itu yang Sukaumitochi yang panjang-panjang itu sutra panjangnya. Nah, itu coba dibaca sampai berjam-jam itu jelaskan tentang Sukawati itu ada apa di dalam gimana bagaimana ini bagaimana. Semua ada di sana. Yang senang baca silakan. Ya, kalau ini langsung rangkumannya ya. Nah, biasa umat paling senang dirangkum aja deh Romo, selesai. Suruh baca berat, nonton TikTok ayo ya kan. Simpelnya begini, di sana ya itu terdiri dari
secara garis besar 3 bagian. Ya, Sukawati. Ya, saya jelaskan dulu biar teman-teman punya tekad nih mau ke Sukawati. Ngapain gua ke Sukawati? Gua gambarin dulu Sukawati ya. Kalau bagus ke sana ya. Di Sukawati ini ada 3 tiga bagian. 1, 2, 3. Di setiap bagian terbagi dari 3. Jadi 3 kali 3 ada 9 tingkat. Oke. Anda bisa temukan ini ya. Semua ini langsung rangkuman ya. 9 tingkat. 3 tingkat bawah, 3 tingkat menengah, 3 tingkat atas. 3 tingkat atas itu adalah mereka yang sudah berpraktek secara maksimal. Ya. Yang menengah itu prakteknya menengah lah. Nah, di sana setiap makhluk punya kesempatan yang menariknya. Kenapa aliran Sukawati atau Amitabha Buddha ini salah satu aliran yang paling familiar dan paling berkembang di Tiongkok dan di Asia. Kenapa? Karena simple, sederhana, dia nggak ribet, mudah sekali. Encim-encim bisa. Encim-encim masa bisa langsung ke sana walaupun cuma baca. Oke. Nanti di sini ada apa namanya? Ada apa? Saya kemarin kirim email kan nih. Nanti saya kirimkan email video ya, namanya Semu. Ya, Semu, seorang ibu yang usia 80, waktu itu nggak salah 87 88 tahun, baru start mulai baca Amit Ho Ching, baru mulai baca Amitabha Buddha, ya, Lemking pada usianya 94 atau 93, 94 tahun. Beliau meninggal dari proses itu di video sekitar 47 menit, nanti Anda bisa lihat videonya. 47 menit itu di video sampai beliau meninggal, proses meninggalnya tenang, kemudian proses kremasi, setelah kremasi dari abunya keluar apa itu semua di video 47 menit Anda lihat sendiri. Ya, bagaimana dari tulang si ibu ini, ya tulang dari si ibu ini. Dia baru beragama Buddha umur 80-an gitu, baru Liam King. Berarti kan cuma singkat kan, 5-6 tahun Liam King. Tulangnya salah satu tulangnya itu menjadi seperti ini, ya tulangnya kecil segini, ya. Menjadi patung Amitabha Buddha. Jadi tulang itu dikeluarkan dari kremasinya, kemudian ada gambar muka, gambar kepala, gambar jubah yang tadi itu. Sebelumnya boleh? Ini sebelumnya kita yang Buddha Amitabha lagi berdiri. Ya, ini. Ya, nanti Anda bisa lihat foto gambar ini, terus lihat tulang yang terbentuk si ibu ini. Ada jubahnya, ada tangannya, ada tangannya. Menarik kan? Ya. Kemudian di sisinya itu ada teratai, persis teratai. Ya, teratai ke atas 8, terus teratai ke bawah itu dari tulangnya. Setelah kremasi diangkat masih dalam bentuk abu. Ketika patungnya ditaruh, pluk. Masih belum yang lain-lain. Itu adalah sebuah gambaran saya bagikan buat apa? Muncul sadar, ya, keyakinan bahwa ini ada, bukan katanya. Itu baru salah satu, pasti banyak lagi. Oke. Nah, jadi di Tanah Suci Sukawati ini teman-teman semua, kita semua, siapapun, bahkan yang hari ini baru saya nggak ngerti, saya tapi hari ini mau bertekad. Oke, ketika Anda bertekad, dikatakan di sana bahwa setiap orang, setiap makhluk, bukan orang lagi, setiap makhluk, bahkan seekor binatang pun, karena dia terlahir ke alam rendah karena ketidaktahuan kemoha. Siapapun makhluk di semesta ini sudah memiliki benih di sana. Oke? Nah, benih di sana, tugas Anda adalah buat benih ini tumbuh. Caranya bagaimana? Oke, ketika Anda lakukan kebaikan di alam manusia seperti sekarang, berdana dan seterusnya, Anda tekadkan, aspirasikan bahwa Anda ingin terlahir ke alam Sukawati, maka benih teratai Anda di sana, dikatakan Anda terlahir dalam teratai, itu tumbuh. Bersamaan dengan praktek dharma kita di alam manusia, maka benih kebudayaan, benih teratai kita di Sukawati, alam Buddha, itu tumbuh. Ya, makanya saya bilang syarat ketentuan berlaku. Anda ingin ke sana, tumbuhkan dulu benihnya. Dengan apa? Dengan berpraktek kebajikan, menolong, meditasi, dan seterusnya di alam manusia. Oke? Setelah Anda siap, oke? Bahkan dikatakan banyak praktisi sebelum meninggal pun sudah di sana. Paham ya? Ya. Nanti Anda bisa melihat si video itu, ibu itu dikatakan, depan saya ada ini. Dia bisa gambarkan secara detail Sukawati.
Dia masih hidup gitu loh. Tapi dia sudah bisa gambar, saya sudah di sini nih. Tubuh jasmani kita hanya, oke, leave it, selesai. Anda sudah di sana. Ya. Nah, tumbukan-tumbukan. Ketika seseorang meninggal, dan dia sudah punya teratai di sana yang sudah tumbuh, nanti orang tersebut akan muncul. Bukan terlahir, tapi muncul di teratai tersebut. Nah, teratai ini berapa besar? Karena setiap saf itu teratainya makin membesar, membesar, membesar. Kalau dalam kehidupan sekarang Anda berbuat baik, begitu banyak kebajikan yang Anda lakukan, pelatihan yang Anda lakukan secara maksimal, bisa jadi Anda bukan ke sana saf 1. Saf 1 yang paling kecil kan? Bisa jadi tumbuh, bisa saf 4, saf 5. Nggak tingkat kelima. Anda ke sana langsung udah tingkat kelima. Ya. Tingkat pertama, tingkat kedua, ya itu langsung dibimbing oleh Buddha Amitabha. Langsung dibimbing oleh Buddha Amitabha. 3, banyak dibimbing oleh para bodhisattva. Salah satu bodhisattva yang membimbing Anda adalah Kuan Im Pusa langsung. Kalau di sini kan patung. Tapi di sana dikatakan bahwa Tasetsa Pusa, Kuan Im Pusa itu langsung mengajarkan Dharma kepada mereka yang ada di sana. Asik ya? Sehingga tahapan pelatihan kita itu akan maju dengan cepat. Ya. Dan di sana, saya punya karma baik bagaimana? Ketika di sana, maka karma, kan kita mengenal namanya ahosi karma. Karma kalau tidak berbuah, lama-lama kan expired. Karena di sana Anda pelatihan terus berbuat baik, dan tidak ada kesempatan karma buruk berbuah. Dikatakan di sana, Buddha sudah jelaskan, tidak ada karma buruk yang bisa berbuah di alam Sukawati. Tidak ada. Clear? Ya, hanya karma baik berbuah, kemudian Anda pelatihan nanti karma buruknya ahosi. Selesai. Clear ya? Nah, tinggal bagaimana kita mau ke sana. Di sana ada apa? Kita sudah tahu, ketika kita ingin mencapai kebudayaan di alam manusia seperti sekarang, ya, oke, boleh kita latihan. Tapi begitu banyak halangan. Rasa lapar, kesulitan, sakit, tua. Banyak sekali halangan-halangan yang terjadi ketika kita ingin melakukan pelatihan di alam manusia ini. Sehingga ketika para Buddha ini penuh kasih sayang melihat ada kesempatan manusia yang begitu punya tekad, tetapi dibatasi dengan begitu banyak halangan. Why? Kenapa tidak? Datanglah ke alam para Buddha. Dan bukan satu-satunya alam Buddha. Ya, para Buddha banyak ya. Semua Anda tinggal pilih. Makanya di Buddhis asik ya. Ya, pilihannya banyak. Nggak usah rebutan. Alam ini semua begitu banyak dan Anda silakan pilih yang mana. Oke? Nah, ini sudah tinggal 20 menit ya. Oke, fine. Ini ada beberapa ini lagi. Ya. Sebelum lupa, kita latihan dulu ya sebentar ya. Nanti saya baru jelaskan. Oke. Latihan ini simple, sederhana. Kadang-kadang ketika kita ada yang bertanya, Romo, saya gampang marah, gimana sih caranya? Sini siapa yang suka marah? Suka marah? Angkat tangan. Masa emak-emak yang angkat? Bapaknya nggak pernah ya? Galak nggak suaminya? Yang punya suami galak, mendingan nih. Yang punya suami galak angkat tangan. Suaminya datang soalnya. Nggak berani angkat ya. Oke. Bagaimana mengendalikan kemarahan? Lagi di jalan nih misalnya, ya. Anda lagi nyetir baik-baik nih. Tiba-tiba ada mobil salip kendaraan Anda dan hampir ketabrak. Emosi nggak? Nggak. Oke, bagus. Ya. Luar biasa nih, dapat sertifikat, kasih sertifikat, lulus. Ya. Ketika Anda lagi duduk nyetir di perempatan jalan, lagi santai-santai dengerin lagu, tiba-tiba ada suara di samping. Ada motor maksain lewat. Siapa yang pernah ngalamin? Motor kan paksain kan? Baret gitu mobil kita. Baru mau keluar, buka pintu pun susah, macet. Motornya udah pergi. Siapa yang bisa tersenyum? Bisa? Oh bisa, bagus. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan, luar biasa, ya kan? Berbeda dari yang sama. Gitu. Oh bukan mobilnya. Kita mesti tanya mobilnya. Asuransi, oke. Masih ada syarat ketentuan berlaku. Kalau tidak ada asuransi. Kalau dia berhenti 5 detik untuk menjawab, berarti kita udah tahu jawabannya apa ya. Jadi, kalau kita mengalami hal seperti ini, bisa nggak hal-hal seperti ini kita kendalikan atau kita berharap tidak terjadi dalam hidup kita? Artinya,
begitu banyak kejadian yang tidak bisa kendalikan, yang tidak sesuai harapan, betul? Kita berharap ini dapatnya itu. Kita berharap dapatnya untung, dapatnya rugi. Seringkali kita tidak bisa menerima itu. Oke, kita belajar sedikit latihan. Paling tidak, misalnya lagi macet, Anda nggak marah. Gimana caranya? Lagi emosi, lagi naik, gimana supaya meredamnya? Kita latihan sebentar ya. Dengan metode yang diajarkan oleh para praktisi Tanah Suci. Oke? Boleh ya? Oke. Bapak Ibu teman-teman, pelatihan ini simple ya. Harus duduk meditasi? Enggak. Anda boleh di kursi. Kalaupun ada yang kemarin nanya, ini sakit ya, kemarin kita bacain doa di tempat umat sakit, dia bilang, bisa nggak saya baca ini sambil tiduran? Katanya nggak boleh tiduran. Ya, kalau kamu berdiri nggak bisa, terus jadi nggak baca dong. Boleh ya. Kita lakukan dengan kondisi apapun selama kita punya batin pikiran yang terfokus. Oke? Nah, Bapak Ibu teman-teman relax ya. Kita latihan sebentar. Oke? Latihan ini simple, sederhana. Sangat sederhana ya. Jadi, saya akan mulai dengan, kalau umpamanya di kebaktian kan nggak boleh buka handphone. Nah, Anda punya handphone? Ya. Anda buka ya, dalam ada wifi, terus Anda ketik Amitofo, terus cari yang picture gambarnya Amitabha Buddha. Nah, Anda boleh pilih gambar yang Anda suka. Saya biasa begitu ya. Tiap orang punya gambaran yang baru. Misalnya saya tampilkan satu gambar Amitabha di depan. Kadang-kadang belum tentu Anda lihat itu kayaknya biasa-biasa aja. Tapi ketika misalnya buka search ya, Anda boleh search. Silakan teman-teman. Search aja ya. Kita search sebentar, tapi ya jangan pakai 3 jam. Search sebentar, terus dari begitu banyak gambar kan? Oh, saya seneng. Anda kalau misalnya pas tek, ada satu yang tek itu kayaknya demen banget. Anda berhenti di sana, perbesar, kemudian Anda pandangi fotonya sebentar. Oke? Pandangi. Kenapa? Nanti kita akan belajar visualisasi, ya. Karena kalau visualisasinya Anda gambar yang Anda tidak sukai, kadang-kadang agak lama. Kalau pas ketemu gambar yang Anda sukai, ini gambarnya kok demen banget nih, senyumnya enak gitu, rasanya nyaman, Anda cepat sekali nangkep di dalam pikiran. Ya, bisa ya? Oke, clear? Yang sudah dapat? Ya, jangan langsung chatting. Chatting langsung lama belum bisa. Nanti dulu. Ini beresin dulu ya. Oke, sudah clear. Nah, Anda boleh lihat nanti kalau misalnya dalam pelatihan ini Anda lupa gambarnya, mukanya, bentuknya, Anda boleh lihat lagi. Itu saya ajarkan supaya apa? Supaya Anda bisa memahami bagaimana caranya. Oke, sekarang clear ya? Ya, Anda bisa taruh handphone Anda di depan ya. Kalau Anda takut takut lupa, mungkin Anda setel ya supaya lebih tetap waktunya lebih panjang. Fine, tapi it's okay. Nah, teman-teman, pelatihan ini sangat simpel, sederhana. Kita cuma perlu lakukan, ucapkan Omitofo. Clear ya? Kita cuma perlu ucapkan Omitofo. Yang pertama kita belajar ngomong Omitofo. Coba 1, 2, 3. Omitofo. Nah, jangan Omitofo. Pikiran, ucapan, batin itu harus selaras. Kata kuncinya itu, ketika kita bacakan parita, doa, dan apapun, selaras. Makanya mereka kan, ya, di agama apapun tuh selaras. Ada yang pernah bertanya ke saya, saya doa banyak ya, tapi kenapa kok nggak tercapai doa saya? Saya kasih tahu kuncinya. Kuncinya adalah semesta, para Buddha Bodhisattva di atas. Oke? Mereka harus nyambung dengan kita. Kalau Anda misalnya udah berdoa, ingin pikiran, ucapan, batin, itu harus selaras. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda pikirkan adalah ada yang di dalam batin Anda. Cepat sekali. Ya. Oke. Nah, setelah itu, baca Omitofo ini simple. Ya, kita ketika tarik, dalam satu tarikan napas dan hembusan napas, Omitofonya udah selesai. Omitofo. Misalnya, tapi kalau napas Anda lambat, misalnya, dalam pikiran Anda, ya, Tofo. Misalnya, Tofo. Selembut mungkin, tapi napas, Omitofo. Habis. Ketika tarik napas lagi, Omitofonya lagi muter. Sama kalau umpamanya ada yang baca Buddho atau Kuan Im Pusa atau apa, beres. Sama ya. Sejamonipo. Boleh apapun. Tapi ini kalau kita bilang Omitofo. Ya. Tarikan napas, mau Omi, keluarnya Tofo boleh, atau lebih panjang, pas keluar Tofo boleh, bebas. Yeah. Yang penting tarikan napas, keluar, kita mulai dari Anapanasati. Tapi dengan konsentrasi pikiran. Kadang Anapanasati kan kita membahas tentang
keluar masuknya di hidung. Kadang-kadang lupa keluarnya kue tiaw. Hidung. Wah, kemarin enak loh makan kue tiaw. Jadi kemana-mana ya. Kalau sekarang simpelnya ya kita ngomong omitofo. Terus kalau ketika pikirannya kemana hilang gitu ya. Kalau umpamanya di rumah ada gambar omitofo lebih bagus, atau Anda yang senang Anda tinggal print, kemudian taruh depan, Anda buka mata lagi, iya. Hilangin gambar kue tiaunya, hilangin gambar si mantan nanti, ya. Keluarin gambar omitofo, terus Anda bayangkan lagi. Oke, simpelnya begini. Omitofo, ya, omitofo. Sesuai napas Anda. Saya tidak akan bacakan, Anda baca masing-masing, ada yang napas pendek, ada yang napas beres. Asal yang penting jangan lupa bernapas. Sisanya oke ya. Jangan sampai Anda berhenti, itu repot. Anda bacakan, kemudian Anda tenang. Kemudian Anda tahap kedua, tadi Anda sudah lihat gambar Amitabha. Kalau tidak ada, mungkin dari teman-teman bisa lihat ini ya. Patung depan ya. Patung depan Amitabha Buddha. Ketika Anda sudah bacakan, rasa lebih nyaman, munculkan gambar Buddha dalam bayangan Anda. Visualisasi. Gambar wajahnya, tangannya, dan seterusnya. Kenapa para biku lama di Tibet itu mereka gambar loh. Gambar Buddha. Kan banyak sekali kan. Tangan namanya. Mereka gambar Buddha itu mereka belajar gambar. Supaya apa? Supaya ketika mereka gambar, dia tahu persis kukunya bagaimana, tangannya bagaimana, raut wajahnya bagaimana, mulutnya. Itu sampai menggambar itu semua profilnya masuk. Ya. Sampai nempel. Karena ketika Anda gambar, Anda kan harus betul-betul satu persatu. Sampai gambarnya itu Anda ingat, bayangkan. Nah, maksud saya kalau itu nanti Anda waktu, boleh. Tapi kalau tidak, bayangkan dulu. Ketika bayangkan Buddha, ketika Amitabha sudah ada, ya, nanti tahap ketiganya, ya, Amitabha, dari patung Buddha Amitabha, dari gambaran Amitabha, keluar cahaya putih. Oke? Nanti saya akan bimbing. Ketika keluar cahaya putih, ya, feel, nggak usah takut kalau Anda rasakan terang sekali karena Buddha Amitabha cahaya tanpa batas. Nanti Anda mulai rasakan tubuh Anda lebih hangat, lebih baik, lebih nyaman, lebih damai, lebih. Oke, rasakan aja dulu. Kita belajar tahapnya sampai rasakan itu ya. Nanti saya akan bimbing Anda untuk memancarkan cahaya atau kebahagiaan Anda buat makhluk lain. Kita sering bacakan Sabi Soto Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Berarti Anda ingin dia bahagia, Anda pancarkan cinta kasih. Seringkali saya tanya, Anda punya cinta kasih nggak? Kalau Anda tidak punya cinta kasih, Anda bacakan berapa kali pun cinta kasih nggak akan pernah keluar. Nah, nanti tahap pertama Anda baca Omitofo sampai biasa. Yang kedua Anda bayangkan Omitofo hadir di hadapan Anda. Yang ketiga Omitofo mengeluarkan cahaya. Anda terima cahayanya, ya, dengan ketulusan. Anda rasakan. Bagi yang belum bisa rasakan nanti praktek lebih lanjut. Tapi yang beberapa biasanya ada setengah udah bisa rasakan. Rasakan kemudian nanti kita akhiri dengan kita bacakan Sabi Sata Bawantu Sikitata, atau nanti kita bacakan semoga saya berbahagia. Nanti kita akan bimbing ya setelah Anda rasakan. Lebih kurang praktek ini lebih kurang jatuh-jatuhnya sekitar 5 menit ya, lebih kurang 5 menit. Nah, kalau Anda merasakan manfaatnya, Anda bisa praktekkan ini kapanpun dimanapun ya, lagi mau tidur, lagi di rumah, lagi santai, ketika kendaraan lagi macet juga boleh, asal jangan sampai ketiduran ya, asal jangan orang tin entar belum nih lagi pejam mata, jangan. Tapi intinya Anda bisa ulang-ulangi tanpa harus pejam mata juga no problem. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu teman-teman lihat ada biku-biku besar datang kan, terus kan, ya, dia nggak mau tahu kan, ya, itu karena dia udah refleks. Oke, clear? Oke, relax serelax mungkin, ya, jangan ada ganjelan. Kemudian posisi tangan bebas, Anda mau begini boleh, mau meditasi boleh, ya. Kita sama-sama akan mulai ya. Ya, Anda kalau rasa lebih bisa konsentrasi pejamkan mata, silakan. Kalau tidak, Anda boleh memandang patung Amitabha juga boleh. Ya, sebutkan nama beliau terus menerus dalam tarikan napas kita. Om mi to po. Om mi to po. Om mi to po. Terus aja dulu. Ya, kita lakukan sekitar 1 menit. Nanti setelah itu saya akan bimbing Anda untuk memvisualisasikan. Silakan.
Kalau Anda sudah bisa melafalkan Amitabha, sekarang bayangkan, gambarkan wajah dari Amitabha Buddha, tubuh Amitabha Buddha hadir di hadapan Anda. Sambil tetap membaca Amitabha tanpa henti, pikiran Anda sekarang terfokus pada Amitabha Buddha yang hadir. Mulut Anda fokus pada pelafalan, sesuaikan dengan tarikan nafas. Kalau belum bisa membayangkan Amitabha, Anda bisa membuka mata, melihat kembali kepada altar. Beliau ada dan hadir di hadapan Anda. Setelah beliau sudah nyata di depan Anda saat ini, beliau memancarkan cahaya putih, cahaya cinta kasih, cahaya kebahagiaan, cahaya kesehatan, cahaya penyembuhan, cahaya kebaikan, cahaya panjang umur, cahaya kebahagiaan. Anda bayangkan, lihat cahaya ini hadir dan tubuh Anda disinari dengan kehangatan belas kasih, welas asih dari Amitabha Buddha. Rasakan kehangatan, rasakan kebahagiaan, kedamaian. Anda senyum, berikan sebuah senyuman yang terbaik pada para Buddha yang hadir. Rasakan dada Anda penuh dengan kebahagiaan. Rasakan tubuh Anda begitu ringan, begitu sejuk, begitu hangat, begitu penuh dengan welas asih. Setelah Anda bisa merasakan itu, sekarang ucapkan, semoga saya berbahagia. Semoga Papa berbahagia. Semoga Mama berbahagia. Semoga Anda bisa sebutkan nama istri atau suami pasangan Anda berbahagia. Nama-nama anak Anda ucapkan sambil Anda menjadi bagian dari cahaya Amitabha yang terpancarkan. Melalui tubuh Anda, cahaya Amitabha ini menyebar ke orang tua Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, sampai kepada orang yang tidak Anda sukai, kepada mereka yang saat ini tidak Anda kenal, yang kenal tidak kenal, Anda mulai pancarkan. Kemudian Anda ke sekeliling, pancarkan bahwa Anda saat ini bukan hanya memiliki sendiri cahaya dari pancaran Amitabha Buddha, tapi Anda ikut memancarkan cahaya kepada semua makhluk. Senyum, rasakan kebahagiaan, kehangatan. Rasakan bahwa diri Anda saat ini sudah menjadi satu bagian, satu kesatuan dengan alam Buddha. Anda saat ini dengan kebahagiaan ini sudah berada di alam Sukawati. Kita akhiri dengan menyatakan pancaran kita kasih kita buat semua makhluk. Sabe sata bawanto sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Omi Topo. Oke, 5 menit. Ya, tapi di rumah kalau Anda praktek seperti ini, kadang-kadang 1 jam lewat tanpa Anda terasa. Anda boleh praktekkan. Siapa yang merasa lebih baik? Boleh angkat tangan. Oke, banyak. Siapa yang merasa biasa-biasa aja, nggak ada efek?
Siapa yang merasa makin galau? Mungkin ada juga ya. Yang lebih baik, kadang-kadang di kelompok kecil Anda boleh cerita. Ada beberapa pengalaman sahabat yang bahkan dalam waktu 5 menit pertama ini, habis itu dia bisa cerita banyak. Iya. Dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Oke, clear? Ya. Nanti ketika Anda punya masalah apapun, Anda bisa lakukan. Itu praktek lebih lanjutnya nanti. Ini yang paling simpel ya. Ini diajarin hari ini yang paling simpel sederhana karena waktunya terbatas. Oke, next. Saya habiskan dulu slide-nya tadi. Boleh? Next dulu. Slide-nya sedikit. Kalau ada tanya jawab boleh next. Ini oke. Ya, ini ada paritanya. Kalau umpamanya teman-teman, ya ini bisa dipelajari di apa namanya di sutra ya. Jadi Sukawati Hyudra Sutra. Namo Amitabhaya, Tatagataya, Tatyata Amite, Amitobawe, Amitasambhawe, Amitabrikane, Tamkare, Amitabrikana, Amitagagana, Kritikare Swaha. Itu sering kita bacakan. Atau di Mandarinnya Namo Amitopoye, Tata Ceto, Tieta Amilito Popi, Amilito, Titan Popi, Amilito Pijalanti, Amilito Pijalanto, Cemini, Cecena, Ceto, Celisa. Nah, Anda bacakan ini aspirasi menuju Tanah Suci Sukawati. Kemudian next. Ya, tadi kita sudah jelaskan tentang 3 Buddha, Buddha Amitabha, Buddha Sakyamuni, Buddha Baisajya Guru ya. Next-nya. Ya, saya. Oke. File terakhir itu Panchadayani Buddha, itu ada 5 Buddha. Next ya. Slide-nya, ini yang terakhir ya. Jadi Aksobaya, Wadachana, Amitabha, Rana Sambhava, dan Amoghasiddhi. Saya nggak jelaskan terlalu banyak. Ya, ini mungkin masih ada waktu 5 menit. Siapa yang mau bertanya, cepat. Silakan, langsung aja. Ini waktunya agak mepet. Kecuali panitia mau tampil jam 3. Ya, langsung aja, ayo. Langsung aja, biar cepat. Mudah ya. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Romo. Berkenaan dengan Buddha Amitabha ini. Untuk yang pertama tadi Romo mengatakan bahwa Buddha Gotama dulu pada saat Raja Suddhodana sudah mau meninggal dunia, Buddha Gotama menjelaskan tentang Amitabha Buddha ini, Romo. Benar, Romo? Nah, untuk Buddha Gotama yang menjelaskan Amitabha Buddha ini, apakah ada di Tipitaka yang kanon, yang Theravada itu, apakah tidak ada? Lalu jika memang tadi juga saya mendengar bahwa Buddha Amitabha ini Romo bilang umurnya sudah 10 kalpa dan sampai saat ini masih belum parinibbana, benar Romo? Kalau saya tidak salah dengar, kalau pemahaman saya tidak salah, saya pernah mendengar bahwa dalam satu masa dunia hanya bisa ada satu sama Sang Buddha. Berarti jika saat itu sudah ada Amitabha Buddha, apakah berarti saat ada Buddha Gotama itu ada 2 sama Sang Buddha atau bagaimana, Romo? Lalu pertanyaan kedua saya mau ingin bertanya, Qingtu ini atau Pure Land ini, itu sebenarnya ada di mana, Romo? Kita kan mengenal 31 alam kehidupan. Apakah Qingtu ini ada di 31 alam kehidupan ini, ataukah dia ada di luar, termasuk Nibbana atau bagaimana? Karena kalau Nibbana itu kan tidak berkondisi, sementara Qingtu ini kita mengetahui ada kondisi begitu, Romo. Lalu apakah orang yang setelah masuk Qingtu ini akan kekal sampai dia belajar di situ terus sampai Nibbana atau bagaimana, Romo? Karena jujur saja saya perihal ini sering mendengar, saya merasa ini sangat mirip sekali dengan ajaran agama lain yang kita percaya sesuatu lalu mengikuti ajarannya lalu kita akan masuk surga gitu. Saya merasa itu mirip sekali, Romo. Lalu yang terakhir, iya, Romo. Ini waktu tinggal 3 menit. Habis dia tanya, waktu selesai. Satu-satu. Ya, Romo. Baik, Romo. Waktunya kalau banyak ada setengah jam, fine. Mau tanya 5, no problem. Ini dari tadi saya mesti pilih. Oke, saya punya berapa lama waktu? Mesti tanya. 5 menit. Terserah lagi. 5 menit. Saya bahas dulu satu-satu. Kalau yang tadi pertama, Anda bisa cek di Amita Yuryana Sutra. Oke, langsung ya. Sutra di Mahayana dengan sutra di Kanon beda, di Pali beda ya. Jangan ambil yang Pali kemudian bicara tentang yang Mahayana, pusing nanti ya. Mahayana, Pali ya Pali. Oke, sip, clear. Yang nomor 2 adalah, kan jadi kebanyakan ya. Yang kedua langsung apa? Langsung aja, biar cepat aja. Itu yang keempat, posisinya di mana? Nah, dia sendiri nanya, bingung sendiri kan. Yang kedua tadi adalah, oh ya, sama Sang Buddha itu, sama Sang Buddha di Mahayana itu ada 2 bagian, yaitu Manusa sama Sang Buddha dan Dayani Buddha. Ya, Dayani Buddha itu, kalau Manusa sama Sang Buddha, itu yang tadi urutannya, kalau umpamanya ini Buddha Gautama, habis itu Maitreya. Oke, itu yang lahir ke dunia.
Kalau itu dalam masa ini ada 5 Buddha. Oke, di Mahayana ada 5 Buddha ya. Artinya nanti pada masa Kalpa yang sekarang sudah ada muncul 4 Buddha, yaitu Konagamana, Kakusanda, Konagamana, Kassapa, Buddha Gautama. Sudah 4. Yang kelima Maitreya. Di luar ini masih banyak Buddha. Yang kita bicara Buddha yang di luar dari yang 5 ini. Ya, ini yang di dunia. Kalau 5, ya. Nanti ketika Buddha Gautama, setelah itu Maitreya. Tetapi ada Buddha banyak banget yang lagi mengajar di alamnya masing-masing. Oke, yang ketiga tadi adalah makanya satu-satu ya. Kenapa kalau tanya mesti satu-satu? Karena kalau satu-satu aku sayang ibu, dua-dua baru sayang ayah. Oke, yang ketiga adalah pertanyaannya tentang oh ya, di 31 alam ada di mana? Bagian mana? Nah, kondisi Sukawati ini menyerupai ya alam Sudawasa, ya alam para anagami, menyerupai. Tetapi tidak dijelaskan secara rinci apakah samar atau tidak menyerupai. Jadi dalam konteks ini alam Sukawati itu di luar dari 31 alam dari kanon teks atau pali teks. Clear ya? Oke. Berikutnya yang keempat. Lalu kekal sampai nibana Oh ya, atau bagaimana? clear. Kalau Anda ke sana, maka Anda dibimbing terus-menerus sampai Anda akan mencapai kebudaan. Kecuali pada tingkat tertentu Anda ingin melatih diri lebih lagi. Jadi gini, di sana untuk bisa naik satu sub ke sub berikutnya dijelaskan itu butuh waktu yang lama banget. Kenapa? Karena Anda di sana melatih, sulit praktek. Ya kan? Sama dengan para makhluk di alam dewa. Kenapa ketika kita baca Buddha Wamsa, Buddha Gautama ketika penyempurnaan paraminya, beliau ketika di alam surga dia nggak mau lama-lama karena di sana Anda nikmati kebahagiaan, tidak bisa berpraktek menolong semua makhluk. Semua lagi bahagia, nggak ada yang lapar. Lu mau gua tolong nggak? Nggak, semua nggak bisa. Jadi harus dipraktek di alam menderita, alam penderitaan ini. Nah, sama ketika saya baca salah satu bagian penjelasannya adalah di Sukawati ini Anda berpraktek melatih diri sendiri. Tapi untuk praktek ya sulit karena kan semua orang bahagia. Jadi kalau mau cepat bagaimana caranya? Turunlah ke alam penderitaan. Ya. Dan dari beberapa penjelasan banyak sekali master-master kemudian para biku yang tinggi, yang luhur, itu mereka praktek di alam manusia ini. Supaya apa? Ketika praktek di manusia, di sana dikatakan bahwa berpraktek di alam Sukawati, Anda butuh waktu berkalpa-kalpa untuk bisa naik satu tingkat ke tingkat berikutnya. Tapi di alam manusia, ketika Anda melatih diri dengan cepat, Anda bisa naik 3 tingkat, 5 tingkat hanya dalam satu kehidupan bisa. Clear kan? Karena di sini latihan paling besar adalah di alam manusia. Maka dikatakan terlahir di alam manusia adalah kelahiran yang paling bagus. Karena di sini kita bisa mencapai tingkat-tingkat. Bahkan di alam manusia kita langsung mencapai tingkat tertinggi juga bisa. Clear kan? Buddha Gautama. Nah, clear ya jawabannya? Oke, kasih kesempatan yang lain ya. Kelima nanti tunggu dulu. Kasih ya. Berita apa? Oh. Apa? Keng, yang tentang Tara itu, kalau masih relevan, bisa nggak diterusin? Tentang Tara, tentang Avalokiteswara yang tadi, yang manifestasinya Avalokiteswara kan ada. Oh, di kebaktian jam 8? Ya. Oh, waduh, nanti yang lain pada nggak ngerti. Ya, Tadi jam 8 bicara tentang Avalokiteswara, bagaimana manifestasinya beliau dalam bentuk Tara, dalam bentuk macam-macamnya, bentuk Cundi, Swaha, dan seterusnya. Nanti panjang. Ini masih banyak waktu ya. Kita Amitabha Buddha dulu ya. Amitabha Buddha. Nanti kalau nggak teman-teman yang lain nggak ngerti, tiba-tiba langsung lompat ke sana. Tadi kita bahas tentang Bodhisattva pagi ya. Bodhisattva, kita banyak jelasin tentang bagaimana Bodhisattva ini mewujudkan dirinya, menolong semua makhluk. Ya, oke, kita bahas tadi yang satu yang merasa nyaman ketika tadi berpraktek Amitabha dengan konsep tadi Amitabha yang merasa nyaman dan merasa ada pengalaman, boleh sharing sedikit. Satu aja yang terakhir sebelum kita tutup. Ada? Tadi kan kita praktek 5 menit. Yang merasa lebih baik ada? Ketika ditanya, ya boleh. Kira-kira gimana? Boleh jelasin sedikit ya buat teman-teman. Ya, sehingga yang lain yang belum merasa kayaknya nggak ada rasa tuh. Oke, tes. Oke, thank you kesempatannya ya Romo ya.
Jadi waktu tadi praktek itu saya bayangin kalau ini kan ada rupang ya. Nah rupang ini saya bayangin di dalam pikirannya saya. Terus saya sembari ucapin Namo Amitofo sesuai Amitofo sesuai dengan petunjuknya Romo tadi. Nah setelah itu saya kayak udah mulai tenang tuh, jadi kayak apa ya, tenang lah, maksudnya lebih damai. Nah terus ya memang akhirnya dia perlahan tuh kayak muncul cahaya putih gitu kan. Muncul cahaya putih itu saya kayak visualisasikan itu masuk ke dalam diri saya. Dan pada saat masuk ke dalam diri saya dan menyebar ke area badan saya tuh saya merasa kayak cinta kasihnya tuh lebih kayak lebih apa ya, lebih besar gitu Romo dibanding yang sebelumnya. Dan pada saat itu kan akhirnya dilimpahkan kayak pelimpahan jasa, semoga saya berbahagia. Nah pada saat ngucapin semoga saya berbahagia tuh kayak memang kebahagiaannya tuh jadi kayak muncul gitu. Muncul kayak wah luar biasa ya, maksudnya oh ini kebahagiaannya amazing banget. Terus semoga orang tua saya, ibu saya berbahagia. Dan saya memang merasa ya itu vibrasi ya, mungkin itu jadi kayak apa ya namanya ya, menyalurkan lah kayak jasa kebajikan kita ke orang tua kita, ibu saya bahagia, ayah saya bahagia. Itu aja sih Romo yang saya rasakan. Thank you. Ya, kita beri aplaus buat sahabat kita. Nah, saya berharap teman-teman, ini kan prakteknya sederhana. Anda bisa praktekkan, lanjutkan lagi di rumah. Anda bisa membimbing anggota keluarga Anda juga, bukan hanya Anda sendiri. Bisa membimbing teman-teman. Sehingga praktek latihan ini kita bisa lakukan setiap saat, setiap waktu. Dan ketika saatnya tiba nanti, ketika kita meninggal, kita sudah tidak worry, tidak takut, tidak penuh kekacauan lagi pikiran. Karena pada saat meninggal, kita tidak pernah tahu bagaimana cara kita meninggal. Bisa jadi ketika kita naik pesawat terbang tiba-tiba, ya mana tahu lah ya, mayday, kita udah tahu ini udah problem nih, mau jatuh nih, ya semua orang teriak-teriak, semua orang ini. Kalau orang nggak latihan bisa nggak tiba-tiba orang teriak, wah, Anda bisa, Amitofo bisa, boro-boro ya, nggak bisa. Saat itulah latihan hari ini menjadi panduan Anda, clear ya. Ada yang bilang, wah ngomong Amitofo, encim. Ya nanti Anda tua baru gua Amitofo. Umur mah kagak bisa diomong. Nggak ada yang tunggu sampai request tua baru datang. Umur kalau mau meninggal mah suka-suka kan. Jalan ke depan, kedabrak becak, selesai juga. Setiap saat kita siap meninggal, bagaimana caranya? Jangan takut kapan meninggal. Yang penting sudah punya persiapan. Persiapannya apa? Hari ini sudah diajarkan persiapan simple, sederhana. Ketika meninggal, Anda ke Tanah Suci Sukawati. Kan clear? Iya. Tiketnya mulai ready dari sekarang di pre-order. Ya, PO dulu, keluarin PO dulu gitu ya. Ya kan? Nah, keluarin pre-order dulu ya. Habis itu kalau udah di tangan, clear. Anda kapanpun siap berangkat, bye-bye gitu. Oke? Clear? Ya. Saya berharap dengan ceramah ini, paling tidak dengan waktu yang singkat, banyak sekali aspek yang belum sempat dibahas, banyak sekali. Ya, tadi pertanyaannya mendalam, cuma dijawab sedikit. Padahal kalau umpamanya mau dibahas banyak sekali. Pertanyaan kelima, next ya, setelah yang satu ini. Borongan, pertanyaan borongan. Ya, semoga teman-teman semua bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, setelah kita belajar Dharma, kita harus bisa mendapatkan manfaatnya. Oke? Ya, semoga kita semua maju di dalam Dharma, semoga kita semua berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Namo Amitofo. Thank you. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih pada Romo Kolim atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma selaya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang disediakan.
kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Selin dari tim kesenian. Kepada Saudari Selin kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan membawakan sebuah lagu dengan judul Kasih Buddha. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang mengetahui lagunya boleh nyanyi bersama. Rasakan damai
luasnya dunia. Demikianlah kasih Buddha. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih pada Saudari Sherin dari tim kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Dalam rangka Imlek 2025, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk para umat yang ingin memasang lampion Imlek. Lampion akan dinyalakan oleh anggota Sangha pada saat malam Imlek. Untuk informasi bisa menghubungi front desk di 0818 0292 6368. Mari hadiri puja bakti dan doa kesejahteraan Sacap Me atau malam Imlek di Wihara Ekayana Serpong. Doa dan penyalaan lampion akan dipimpin oleh anggota Sangha, dilaksanakan pada hari Selasa 28 Januari 2025 pukul 9 malam sampai selesai. Perayaan Imlek bersama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 9 pagi sampai 11 siang dengan acara doa Imlek, wejangan Imlek oleh anggota Sangha dan juga performance barongsai oleh Ebaku, tarian dari Using dan lagu dari tim kesenian West dan Sekolah Ehi Pasiko. Terakhir, dibuka kesempatan yang ingin bergabung dan berkontribusi sebagai pengurus media Wihara Ekayana Serpong. Daftar dengan scan QR Code atau melalui link yang tertera di sosmed Ekayana Serpong. Untuk informasi, hubungi Brian di 0855 8339 252. Terima kasih. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Chua Leong Chun, Mendiang Chua Leong Kyun, Mendiang Lim Hok Guan, Mendiang Lim Alim, dan Mendiang Ce Tiong Chun. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Etawata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata ca ambehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati siddhya. Etawata ca ambehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabah sampati siddhya.
Etawata ca ambehi sambatang punya sampadang sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya akasatta ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu loka santi akasatta ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu Indonesia idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce Pito bawatu loko ce raja bawatu damiko akasatta ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu wihara ekayana serpong akasatta ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu mendiang chua leong jun mendiang chua leong kyun mendiang lim hogwan mendiang lim alim mendiang Chetiong jun akasatta ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu sasanang akasatta ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu desanang akasatta ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu no guru akasatta ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakhantu mamparanti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Namakara Gata halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang
Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghan Namami. Namo Sanghaya. Sabe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para